sambil duduk, tapi ternyata berasa nggak? Berasa nggak ya? Berasa. Kalau yang sungguh-sungguh senang pasti berasa. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk satu kali lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh sama-sama ada di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini, untuk kami nikmati. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk kami ada di sini, maka Tuhan yang sama juga yang akan memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan pada akhirnya. Tutup buku setiap kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk fokus pada ibadah pada pagi hari ini, mulai dari Tuhan pujian penyembahan sampai dengan nanti firman disampaikan, sampai pada akhirnya nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mohon ampun untuk dosa kesalahan pelanggaran kami. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak semua, shalom. Kurang keras suaranya, shalom. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan semua. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk semua. Kita mau mulai puji-pujian kita pada pagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bagus ya kata-katanya, kita belajar yuk dari awal sama-sama semua. Dalam segala keadaan, yuk semua sama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Bagian refnya yuk.
iman. Sama-sama ya. Dalam segala keadaan. Dengan iman ya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai dan kesempatan baru, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita naikkan nadanya ya, bagian ref lebih tinggi sedikit. Lihat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yuk lebih keras sama-sama. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Once more, sekali lagi katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta. Nah sekarang kita tundukkan kepala dan berdoa masing-masing. Biarkan musik saja. Kami pernah mengalami Tuhan ketika kami dalam keadaan berlimpah maupun dalam keadaan kekurangan. Kami pernah mengalami ketika kami dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah. Apalagi di usia kami yang sekarang. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan, kami akan mengiringi-Mu, mengikuti-Mu selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, tak akan berubah Tuhan. Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami, penolong kami ya Tuhan. Dikala kami
mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Dalam segala hal, biar mulut ini tetap berkata Tuhan sungguh baik. Allah yang mempesona hati kami. Makasih. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Oma Opa saja naikkan bagian ref dari pujian ini. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sambil bangkit berdiri yuk Oma Opa. Yuk sambil bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan mengasihimu selalu. Kalau sudah siap untuk sama-sama menari memuji buat Tuhan. Sungai sukacita melimpah di dalam hidup kita. Amin. Yuk semua ya. Yang mau keluar ke depan silakan Oma Opa. Yang mau ke depan bisa nyanyi sama-sama. Haleluya. Yuk yang sebelah kiri nyanyi sama-sama. Say 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji
mornya nanti ya. Ya, mornya disimpan dulu. Siapkan hati Om Opas untuk firman Tuhan yang kita mau terima pada saat ini. Makasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala, mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, saya persilakan hambanya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian dari kami Tuhan. Bukan manusia yang layak, hanya Engkau Tuhan. Kami sudah memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati hamba-Mu Tuhan. Kami belajar satu hari ini Tuhan. Sesuatu yang sangat penting buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan. Kami laskan doa kami hanya di dalam satu nama. Nama yang ajaib. Nama yang perkasa. Nama yang luar biasa. Setiap lutut akan bertekuk lutut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama semua kita katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan
Apa kabar saudara? Ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana saya bisa dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentunya saya tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hana dan juga Ibu Yanti yang menghubungi saya untuk saya bisa hadir dan melayani kita semua. Puji Tuhan, ya. Baik saudaraku, tema hari ini saya diberi tema yaitu menjadi penjala manusia, ya, penjala jiwa. Ya, berapa di antara saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan ayat ini, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat yang ke-20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Puji Tuhan. Nah saudara perhatikan, tadinya Petrus dan Andreas ini adalah penjala ikan. Dan Yesus berkata kepada mereka, dikatakan apa saudaraku? "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah saudaraku perhatikan, Petrus dan Andreas meninggalkan jalan mereka. Dan sekarang mereka menjadi penjala manusia. Perhatikan saudaraku. Tahukah saudara, siapa yang kita ikuti, maka itu yang akan menentukan kita jadi seperti apa. Amin. Amin. Itu yang akan menentukan siapa yang kita ikuti, itu yang akan menentukan kita jadi seperti apa. Nah saudaraku, kita orang Kristen disebut pengikut Kristus. Yang setuju katakan amin. Pada waktu Petrus dan Andreas memutuskan bahwa mereka mau ikut Yesus, Petrus dan Andreas mereka mau menjadi murid Yesus. Lalu Yesus katakan apa? "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah seorang penjala manusia. Yesus itu adalah seorang penjala jiwa. Itu yang Yesus lakukan selama Yesus hidup di dunia ini. Betul saudaraku? Sebab Alkitab katakan dengan jelas di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, Anak manusia yaitu Yesus, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Yang setuju katakan amin. Nah saudara perhatikan, ketika saudara mengikut Yesus, ketika Petrus dan Andreas mau mengikut Yesus, perhatikan Petrus dan Andreas, mereka menjadi penjala manusia. Ketika saudara dan saya mau mengikut Yesus, Tuhan mau saudara dan saya, kita semua menjadi penjala manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudaraku perhatikan, ketika saudara dan saya mau katakan, ketika saudara dan saya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita jadi orang Kristen, pada waktu kita mengikut Yesus, saudara, Tuhan mau satu hal yang saudara dan saya tidak boleh lupakan, yaitu apa? Bahwa Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan, yaitu apa? Tugas, supaya saudara dan saya, kita semua menjadi penjala manusia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara, karena kita pengikut Yesus, karena kita di murid Yesus, sama seperti waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus menjadi penjala manusia. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau
oma-oma, opa-opa di tempat ini. Mari kita menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku, Tuhan mau kita ini bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar datang ke gereja. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar diselamatkan. Tetapi Tuhan mau setelah saudara dan saya diselamatkan, kita juga mau menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan mau kita ini bukan hanya sekedar menjadi penjala yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan rindu saudara dan saya, kita menjadi penjala-penjala yang berhasil. Amin. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, pada waktu saudara ikut Yesus, Tuhan mau merubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Termasuk di dalam apa? Menjala jiwa-jiwa. Dalam kita melayani jiwa-jiwa, kita mau jadi berkat, kita mau jadi terang. Amin. Kita menguatkan jiwa-jiwa yang lemah. Ya, amin. Membalut mereka yang terluka dan menghibur jiwa-jiwa yang mungkin lagi sedih, yang lagi susah. Itu yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya setelah kita percaya, kita mengikut Yesus. Amin. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan ingin saudara dan saya menjadi penjala manusia yang berhasil. Nah, saudaraku, kalau ada di antara kita yang hadir pada hari ini dan engkau sedang bergumul dalam hidupmu, engkau mungkin sedang bergumul dalam pernikahanmu, mungkin kau sedang bergumul dalam kesehatanmu, mungkin kau sedang bergumul dalam keuanganmu, mungkin kau sedang bergumul dalam pekerjaanmu. Saya mau katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, pada waktu saudara berkomitmen serius ikut Yesus untuk menjadi penjala-penjala manusia, perhatikan saudaraku, untuk kita menuntaskan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, Tuhan sanggup merubah hidup saudara dari kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Bahkan saudara bisa menjadi penjala-penjala manusia yang dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya opa-opa, oma-oma di tempat ini, saudara jangan merasa minder, ya. Tuhan bisa pakai siapapun kita di tempat ini. Kalau saudara bersedia dipakai Tuhan, Anda semua, kita semua bisa menjadi penjala-penjala manusia yang berhasil, yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan buat kita hari ini, ya, dengar baik, ya, saudara, Tuhan bisa merubah kegagalan saudara menjadi keberhasilan. Tuhan bisa merubah kekalahan saudara menjadi sebuah kemenangan dalam hidup kita. Dalam hal menjadi penjala-penjala jiwa, dalam hal menjadi pelayan-pelayan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai penjala-penjala yang berhasil dipakai oleh Tuhan. Saudara tahukah parameter suksesnya, berhasilnya kita sebagai penjala-penjala jiwa itu apa, saudara? Parameternya adalah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Contohnya begini, saudara. Misalnya saudara seorang penjala ikan, ya, sukses atau tidaknya dikatakan saudara sukses hari itu menjala ikan di laut adalah tergantung berapa besar ikan yang saudara tangkap. Betul nggak? Tergantung berapa besar ikan yang saudara tangkap. Nah, kalau saudara pergi menjala ikan, lalu saudara mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, maka saudara pasti akan berkata, oh hari ini saya menjala, saya melaut. Itu gak sia-sia dan berhasil. Kenapa? Karena saudara mendapatkan ikan yang banyak. Betul gak? Begitu juga dengan kita sebagai penjala-penjala jiwa. Parameternya, tolak ukurnya, berapa banyak jiwa-jiwa yang saudara sudah menangkan untuk Kristus. Berapa banyak mungkin teman-teman saudara, keluargamu yang saudara bisa menangkan untuk Kristus. Berapa banyak jiwa-jiwa yang lemah saudara kuatkan melalui pelayanan saudara. Berapa banyak di antara saudara opa-opa oma menjadi berkat buat teman-teman kita semua, amin. Berapa banyak yang tadinya mungkin teman saudara lemah, putus asa, yang tidak punya pengharapan. Saudara hadir, saudara memberi kekuatan.
Saudara memberi penghiburan. Akhirnya apa? Mereka bangkit kembali di dalam iman mereka. Mereka kembali lagi kepada Tuhan. Mereka apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena kita mau menjadi berkat buat mereka. Yang setuju katakan amin. 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 Berapa banyak di antara saudara hadir pada saat ini? Melalui hidup saudara, ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, menantumu belum percaya kepada Tuhan. Tapi lewat hidup saudara, lewat perilaku saudara, saudara jadi teladan, saudara jadi berkat. Ya, mereka datang kepada Tuhan. Teman-teman saudara yang belum percaya kepada Yesus, ya, mereka bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, coba kita lihat dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-33. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Coba lihat. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-33. Dikatakan nih, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi perhatikan saudaraku, pohon itu disebut baik atau tidak ditentukan oleh apa? Buahnya. Buahnya banyak enggak? Buahnya berkualitas enggak? Amin. 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 Ini penting buat hidup kita, saudara. Ya, buahnya manis enggak? Itulah yang akan menentukan pohon itu baik atau tidak. Nah, sama halnya dengan seorang pengusaha. Saya kasih contoh. Kalau seorang pengusaha itu berhasil, parameter utamanya apa? Kalau pohon itu buahnya, bukan daunnya. Setuju? Saudaraku, kadang-kadang banyak orang tidak bisa melihat parameter yang jelas. Sebagai seorang pengusaha, disebut sukses atau tidak, itu tergantung dengan maju atau tidaknya perusahaan tersebut. Kesuksesan dan keberhasilan sebagai pengusaha tidak ditentukan oleh karena berapa keren kartu namanya. Tidak. Keberhasilan dan kesuksesan sebagai pengusaha ditentukan apakah di masa resesi, bahkan mungkin masa COVID di beberapa tahun yang lalu, ya, berapa kuatnya sebuah perusahaan itu bisa bertahan. Berapa kuat pondasinya itu bisa menahan. Nah, berapa banyak saudaraku kita sebagai penjala-penjala manusia, apakah hidup kita ini jadi berkatnya buat orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita menjadi batu sandungan? Apakah hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai penjala-penjala jiwa, hidup kita jadi berkatnya? Halo? Demikian juga saudaraku, jadi orang Kristen yang berhasil atau tidak, menjadi murid Kristus yang berhasil atau tidak, menjadi penjala-penjala manusia yang berhasil tidak ditentukan seberapa tinggi jabatan saudara di gereja, seberapa sibuknya saudara melakukan kegiatan aktivitas yang ada di gereja. Tidak ditentukan berapa banyak kegiatanmu, tapi ditentukan berapa banyak buah-buah yang saudara sudah hasilkan bagi Tuhan. Saya berdoa, semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita adalah anak-anak yang berbuah. Amin. Hidup kita menghasilkan buah-buah bagi Kristus. Amin. Dan buah itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yaitu buah-buah apa? Jiwa-jiwa bagi Tuhan. Melalui hidup saudara di tempat ini, orang lain di luar sana yang lemah, dengan kehadiran saudara, dengan perkataan saudara, mereka menjadi kuat. Yang sakit saudara doakan sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang hilang diselamatkan. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita semua pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, pembawa jiwa-jiwa, ya, menjadi pembawa jiwa-jiwa, menjadi penuai-penuai yang berhasil. Amin. Nah saudaraku, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara akan temukan kisah keberhasilan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Misalnya siapa? Petrus. Dia sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Nanti saudara bisa lihat kisah para rasul pasal yang ke-241.
Bukan itu saja saudaraku. Setelah itu apa? Menjadi apa? 5.000 jiwa diselamatkan. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang keempat. Dan Alkitab juga mencatat dengan jelas, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, saya percaya saat ini ketika firman Tuhan disampaikan kepada saudara, saya percaya kuasa urapan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya kuasa urapan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Amin. Nah, saudaraku perhatikan apa yang dialami oleh Petrus. Dengar baik. Petrus itu hanya seorang penjala ikan. Tapi Alkitab mencatat Petrus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saudara, saya mau katakan, apa yang dialami oleh Petrus, Tuhan juga akan kerjakan kepada saudara. Amin. Mungkin saudara berkata, saya ini bukan orang berpendidikan, saya ini orang biasa, saya orang sudah tua, saya oma, saya opa. Dengar baik, apa yang dialami oleh Petrus, saudara juga bisa alami. Tuhan juga bisa kerjakan dalam hidup saudara. Tuhan bisa memakai saudara menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara gak perlu keluar negeri, saudara gak perlu keluar kota. Di dalam rumah tanggamu, suamimu, istrimu, menantumu, besanmu yang belum percaya Tuhan, lewat hidup saudara, Tuhan pakai saudara. Saya berdoa bila gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini, saudara juga akan mengalami mujizat di luar ekspektasi manusia. Amin. Ini yang Tuhan kerjakan kepada Petrus. Saya percaya kalau saudara bersedia, maka Tuhan juga akan buat seperti Petrus. Saudara akan menjadi penjala-penjala manusia yang luar biasa, yang dahsyat, yang diberkati Tuhan. Mujizat di luar ekspektasi manusia itu dialami oleh Petrus. Dan mujizat demi mujizat itu akan terjadi, dan Tuhan pasti akan kerjakan. Saya percaya saudara, di masa-masa seperti ini akan banyak di antara kita yang akan punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bahwa mujizat-mujizat di luar ekspektasi manusia Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saudara bersedia, saudara mau dipakai Tuhan seperti Petrus dan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa itu terjadi bagi gereja, bagi jemaat di tempat ini. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan memang rindu, Tuhan memang pingin untuk menyatakan kemuliaannya ketika dunia ini, ketika bangsa-bangsa hidup di dalam kegelapan. Sehingga apa saudaraku? Sehingga orang-orang bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Amin. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan ingin memakai saudara semua, opa-opa, oma-oma, sebagai alatnya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Amin. Baik itu mungkin keluargamu, mungkin orang-orang yang ada di luar sana. Mujizat di luar ekspektasi manusia itu Tuhan akan kerjakan kepada saudara sebagai penjala-penjala manusia. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan di tempat ini, saudara dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Lewat hidupmu, lewat kesaksian hidupmu, lewat pelayananmu, jiwa-jiwa yang terhilang di sana, mereka akan berkata, Tuhanmu itu ajaib, Tuhanmu itu dahsyat, Tuhanmu itu luar biasa. Amin. Saudara, coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-16. 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Coba lihat. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Saudara, siapa percaya di tempat ini bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan? Saya. Saudara percaya kita dipilih Tuhan? Amin.
Amin. Saudara perhatikan. Saudara dan saya bukan cuma dipilih Tuhan, tapi apa? Tuhan menetapkan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan menetapkan kita semua. Ditetapkan untuk apa, saudara? Supaya kita pergi dan menghasilkan apa? Buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Saudara dan saya perhatikan, kita harus mengerti betul, harus menyadari Tuhan memilih saudara dan saya. Bahkan Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk kita berbuah. Artinya apa? Artinya supaya kita ini berguna bagi orang lain. Kita jadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, jangan kita menjadi anak Tuhan, ya. Bahkan kita jadi orang Kristen yang mungkin sudah lanjut usia tapi kita nggak berbuah. Jangan kita menjadi murid Kristus yang tidak berbuah. Biarlah saya berdoa supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, bahkan buahnya lebat. Saya berdoa melalui hidupmu, orang-orang yang ada di sekeliling saudara, mereka akan merasakan ada terang Kristus, ada terang kemuliaan yang terpancar dari kehidupan kita. Saudara jadi terang bagi dunia ini. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, jadilah terang. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau, mari kita jadi terang, mari kita jadi garam bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga apa, saudara? Semua kita akan menjadi penjala-penjala manusia yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Lewat hidupmu banyak orang yang bertobat, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lewat hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, mertuamu, mungkin sanak familimu, mereka bisa diselamatkan. Itu artinya hidup kita berbuah. Jadi saudaraku, Tuhan menetapkan kita harus berbuah. Salah satunya kita menghasilkan buah-buah jiwa untuk Tuhan. Perhatikan, anak Tuhan yang berbuah itu dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Yohanes 15:16 tadi katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Perhatikan saudara, ini bukan masalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memberitakan kabar keselamatan. Tuhan berkata, aku memilih kamu untuk berbuah. Aku menetapkan kamu untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Saudaraku perhatikan, itu adalah ketetapan Tuhan. Untuk saudara dan saya, kita menceritakan segala kebaikan Tuhan. Kita menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Itu harus menjadi beban kita. Amin. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini, saudara. Tuhan mau supaya hidup dan saudara dan saya, kita menjadi penjala-penjala manusia. Perhatikan, menjadi penjala-penjala manusia itu, perhatikan, itu adalah identitas kita. Amin. Itu adalah who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus. Perhatikan, saudara. Identitas jati diri itu beda dengan action atau tindakan. Identitas itu adalah sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Kalau action, tindakan, mungkin sekali dua kali kita lakukan. Tapi menjangkau jiwa-jiwa itu harus menjadi identitas kita. Saya kasih contoh begini, saudara. Beda menjadi penjala manusia dengan pernah menjala jiwa. Saya ulangi. Beda menjadi penjala manusia dengan pernah menjala jiwa. Sama halnya ketika misalnya seorang nelayan ikan dengan seorang yang bukan nelayan tapi pernah menangkap ikan. Saya mau tanya, saudara di tempat ini pernah mancing nangkap ikan nggak? Anggaplah pernah. Kalau saudara pernah menangkap ikan, mancing ikan di laut misalnya, bukan berarti saudara seorang nelayan. Ngerti maksud saya? Kalau seorang nelayan, dulu misalnya 10 tahun yang lalu ia dapat ikan, 5 tahun yang lalu dia dapat ikan, tahun lalu dia dapat ikan, bulan kemarin dia dapat ikan, minggu lalu dia dapat ikan, kemarin dia dapat ikan, hari ini dia dapat ikan, besok dia akan dapat ikan. Kenapa?
Karena itu adalah identitasnya. Who is he? Siapa dia? Saudara dan saya sebagai penjala-penjala manusia, itu adalah identitas kita. Yang setuju katakan amin. Itu adalah gaya hidup kita. Menangkap ikan, itu gaya hidupnya. Saudara dengar baik. Tahukah saudara bahwa kita semua menjadi terang dunia itu bukan sekali-kali, tapi menjadi terang bagi dunia ini setiap hari. Saya ulangi. Tahukah saudara bahwa semua kita di tempat ini, kita harus menjadi terang. Itu bukan sekali-kali, tapi tiap hari. Itulah gaya hidup kita. Jadi garam dunia bukan sekali-kali, tapi tiap hari. Amin. Karena itu adalah gaya hidup kita. Jadi berkat, melayani jiwa-jiwa, itu adalah gaya hidup kita. Lewat gaya hidupmu yang lemah dikuatkan. Kita ceritakan tentang kebaikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Kita bagikan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita bagikan. Kita ceritakan pertolongan Tuhan yang kita alami. Kita beri pengharapan bagi mereka yang mengalami kurang harapan atau tidak berpengharapan. Kita bagikan kepada mereka. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Kita ajak mereka untuk datang kepada Yesus. Kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Biarlah menginjil, memberitakan kabar keselamatan, menjangkau jiwa yang hilang. Itu menjadi identitas kita yang sesungguhnya. Saudaraku, mari kita menyelesaikan amanat agung dari Tuhan. Itulah tugas saudara dan saya. Itulah identitas kita. Itulah gaya hidup kita. Yaitu apa? Kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, saya kasih tahu. Kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mau ikut Tuhan, mari kita peduli buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari saudara, kita punya hati berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kita peduli kepada jiwa-jiwa. Amin. 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 Saya mau katakan kepada kita semua, berbahagialah kita semua. Meskipun mungkin saudara sibuk dengan rumah tanggamu, sibuk dengan usahamu, sibuk dengan aktivitasmu. Tapi saya mau katakan, berbahagialah saudara. Karena saudara mau melayani, saudara mau mengabarkan Injil, saudara mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berbahagia. Amin. Amin. Berbahagialah karena kita siap menjadi penjala manusia. Saya mau katakan, waktunya sudah singkat, saudara. Yesus, dia akan datang segera. Penuaian harus dikerjakan. Jangan sampai terlambat. Hari ini, apakah kita akan menuai jiwa-jiwa? Atau justru kita akan kehilangan tuaian emas yang besar itu? Keputusan ada di tangan kita semua. Coba kita lihat Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mungkin suamimu, istrimu, menantumu, mertuamu dan sebagainya, mereka belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas saudara dan saya. Mari kita ambil bagian untuk kita menjadi penjala manusia. Paulus bilang begini, coba kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 16. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Karena
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, itu adalah kewajiban saudara dan saya. Paulus bilang, jika aku tidak memberitakan Injil, celakalah. Saudara, ini benar sekali. Semangat Rasul Paulus, misioner luar biasa. Dia rasul yang luar biasa. Dia membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Ada berapa banyak jiwa yang sudah dimenangkan. Paulus memberitakan Injil. Itu merupakan keharusan. Dengar baik. Tidak ada alasan apapun bagi saudara dan saya untuk tidak memberitakan Injil. Dan ini harus kita kerjakan. Dengar baik Bapak Ibu. Memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa, itu bukan cuma tugas pendeta, gembala, penginjil. Tapi membawa jiwa-jiwa, memberitakan Injil, itu adalah tugas saudara dan saya. Amin? Amin. Amin? Amin. Mari kita menjadi penjala-penjala manusia. Kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah saudaraku, poin yang terakhir. Bagaimana caranya menjala jiwa? Sebetulnya sederhana, saudara. Sebetulnya sederhana. Bagaimana menjala jiwa-jiwa? Coba kita lihat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Tolong dibuka. Perhatikan saudara. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa? Alkitab katakan saudara dan saya adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Mungkin saudara nggak bisa khotbah. Mungkin saudara, mungkin pengetahuannya terbatas. Alkitab katakan saudara dan saya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan itu seperti ikan yang ada di akuarium. Kita bisa dilihat dari segala sisi. Dari atas kita bisa dilihat, dari kiri kita bisa dilihat, dari kanan kita bisa dilihat, dari seluruh aspek hidup kita bisa dilihat. Amin. Amin. Hidup kita ini harus menjadi teladan dan contoh. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Ada oma yang bersaksi begini, Pak Pendeta, saya nggak bisa khotbah, saya buta huruf. Tapi lewat kesaksian hidup saya adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Lewat perilaku, lewat tingkah laku oma ini, itu keluarga besarnya bisa diselamatkan. Tuhan mau saudara dan saya, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh, kita menjadi terang. Amin. Lewat hidup kita, coba kita lihat Matius pasal 5 ayat 16. Ini yang terakhir. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Lewat perbuatan baik kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, mereka akan melihat ada terang Kristus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Lewat perbuatan baik kita, orang-orang akan datang memuliakan Bapa di surga. Saya mau tanya, saudara rindu nggak suamimu yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan? Saudara rindu nggak istrimu yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan? Saudara rindu nggak anak-anakmu, menantumu yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa datang kepada Tuhan? Caranya gimana? Simple. Hidup kita harus jadi terang. Amin. Harus ada perbuatan baik yang keluar dari hidup kita. Lewat perbuatan baik kita, mereka akan datang memuliakan Bapa di surga. Saya kasih tahu Bapak Ibu, oma-oma,
hidup kita ini jangan jadi batu sandungan. Saudara, ada pemimpin India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia bilang begini, saya mengagumi Yesus. Yesus itu luar biasa. Yesus itu dahsyat. Tapi saya benci sama orang Kristen. Saya lihat sama orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hidupnya tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Saudara bisa bayangkan, kalau Mahatma Gandhi di masa hidupnya dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berapa ratus juta orang India sudah diselamatkan hari ini. Saudara, nanti kita akan dengar kesaksian dari hamba Tuhan dari India. Mungkin selama ini kita mendengar tentang India, kita hanya lihat di TV, ya. Mereka hanya pinter nyanyi, oh mungkin lagunya indah, mungkin semuanya kelihatan indah. Tapi hari ini kita akan dengar kesaksian dari hamba Tuhan, apa yang sedang terjadi di India. Pastor Linson, please come forward. Greetings to you all Salam buat kita semua in the precious name of our Lord and Savior Jesus dalam Christ. nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Amin. Such a wonderful joy Satu sukacita yang luar biasa to meet the precious, untuk bisa ketemu beautiful anak-anak Tuhan yang saints of indah, God hamba-hamba Tuhan, of pelayan-pelayan Tuhan Indonesia. di Indonesia. Such a wonderful Ini luar biasa. church. Gereja yang luar biasa. Here right now, Saat ini saudara, I know that I'm here to stand saya berdiri di tempat ini and speak the testimony. memberikan kesaksian. I don't want to go much into my testimony, Saya nggak akan banyak lagi maksudnya tentang kesaksian saya. but back home I also have a mother like you. Saya di rumah di India, saya juga punya orang tua seperti Bapak Ibu. My mother is not healthy, Ibu saya kurang sehat, but is small. maksudnya dia nggak besar, maksudnya nggak tinggi, kecil lah. Now she moves bent, Dia agak sedikit bungkuk, but because of her prayer, tetapi karena doanya lah I am standing over here. saya bisa berdiri di tempat ini. It's a prayer of my mother. Itulah doa dari ibu saya. My mother is not strong, Ibu saya nggak kuat, but her prayer is strong. tetapi doanya begitu kuat. She speaks less, Ya mungkin kalau dia ngomong sedikit nggak banyak, but when she goes to the prayer room, tapi ketika dia masuk ke kamar doanya heaven come down in the room. dan suasana surgawi turun di ruangan itu, She is a prayer warrior. dia adalah pahlawan doa. Let me tell you, my dear brethren, Izinkan saya beritahu saudara, it's just the prayer of my mother. hanya doa ibu saya lah I can come and stand here. saya bisa berdiri di tempat ini. That's a beautiful mother. Ibu yang luar biasa. When I see you all mothers, Ketika saya lihat ibu-ibu, I can see how powerful people you are. saudara, orang-orang yang luar biasa. Because my mother is powerful. Karena ibu saya juga luar biasa, So you dahsyat. all are powerful. Saudara juga ibu-ibu, opa-opa, mama yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. I was born in a Christian family. Saudaraku, saya lahir dari keluarga Kristen. My mother and father wanted me to become a doctor. Ibu saya, ayah saya pingin saya menjadi dokter. But when I went to high school, Tetapi ketika saya ada di SMA, my desire to become doctor went away. kerinduan saya, cita-cita saya jadi dokter itu hilang. I wanted to become a gangster. Saya ingin menjadi gangster. I wanted to be somebody very tough. Saya ingin jadi seseorang yang hebat, yang kuat. I had a few group of people, Saya ada kelompok beberapa orang. and we started doing lot of antisocial activity. Kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lah di luaran sana. We did many things. Kami melakukan banyak hal. It's not good for the society. Itu tidak bagus, tidak baik buat masyarakat. But finally becoming more involved in this, Akhirnya saya terus banyak terlibat dalam kejahatan. without seeing blood, I cannot survive for 2 days. Tanpa melihat darah, saya tidak bisa hidup 2 hari. I need to see blood. Saya perlu melihat darah. So 2 days if I don't
have the blood upon my face, Jadi kalau tidak ada darah di wajah saya, I just go out, smash some people, saya keluar dan saya akan pukul siapa saja. and when the blood comes upon my hand, and Ketika darah itu ada di tangan saya, it gives me satisfaction. membuat saya puas. I was becoming like animals. Saya menjadi seperti binatang liar. I had no pity, no mercy. Saya tidak punya belas kasihan kepada siapapun. Nobody was able to control me. Jadi tidak ada orang bisa mengendalikan saya. Police case, Masalah-masalah dengan polisi, but nothing is possible to control us. tadi nggak mungkin bisa mengendalikan A kami. uncontrollable lifestyle. Jadi kehidupan yang tidak bisa dikendalikan. And that's the time Itulah waktunya. some group of people, Ada kelompok orang-orang, they waited for me mereka menunggu saya, and attacked me. ingin menyerang saya. They wanted that I should die. Mereka pingin supaya saya mati. And they stabbed me. Dan mereka menusuk. 7 times they stabbed on my body. Mereka tusuk saya 7 kali. On Gitu. my head also they pierced the knife. Dan di kepala saya juga ditusuk itu dengan pisau. There I was taken to the hospital. Saya dibawa ke rumah sakit. I said to the doctor, Saya katakan pada dokter, I said, doctor, dokter, give me one life. berikan saya kehidupan sekali lagi. Give me one more life. Berikan saya hidup sekali lagi. And I will come back. Saya akan kembali lagi. I want to kill those people. Saya ingin membunuh orang-orang itu. Then I will come back. Lalu saya kembali lagi ke rumah Let sakit. me tell you the story in short. Saya singkat ceritanya. After planning everything, Setelah saya merencanakan and I segala-galanya, was there in my room, ketika saya ada di kamar saya, because my room is Ka- well protected. karena ruangan kamar saya itu cukup terlindungi lah, aman. I used to keep weapons under my bed. Saya pernah menyimpan senjata-senjata di bawah tempat tidur saya. When I used to go out from my house, I need to carry something. Kalau saya keluar rumah, saya harus bawa senjata. But my room was well protected. Jadi kamar saya itu betul-betul aman, dilindungi. When evening time, when I was lying on my bed, Pada sore hari ketika saya sedang terbaring di kamar saya, somebody entered my room. ada satu pribadi yang masuk ke ruangan kamar saya. I cannot see who the person is. Saya nggak bisa melihat pribadi itu. I cannot see the figure of that person. Saya nggak bisa melihat bentuk orangnya seperti apa. But that person started talking to me. Tetapi orang itu mulai berbicara. That person talked to me. Dan orang itu berbicara kepada I saya. said, come out from your sinful life. Dan orang itu berkata, keluar dari kehidupan dosamu. Many times I also wanted to come out, Sebetulnya seringkali saya ingin keluar dari kehidupan but ini. it was not possible. Tapi memang nggak mungkin. I had lot of enemies. I had lot of enemies. Saya punya akan kehilangan gitu. But that voice spoke to me. Tapi suara itu berbicara kepada So saya. you come out. Keluarlah dari ini. And the voice told me Dan suara itu beritahu to take water baptism. untuk ambil baptisan air. That day, Hari itu in my room, di kamar saya, I bowed down before God saya berlutut di hadapan Tuhan and said, dan katakan, God, Tuhan, from this day onward, mulai hari ini dan seterusnya, I'm leaving everything. saya tinggalkan semua kehidupan yang lama. I bow my knees before you. Saya berlutut di hadapanmu. You will be my master. Engkau akan menjadi Tuhanku. From this day onward, Mulai hari ini dan seterusnya, I will not go for any other thing. saya nggak akan melakukan hal-hal itu lagi. But from today onward, Mulai hari ini dan seterusnya, I will obey what you say. saya akan taat apa yang kau katakan. Just take care of me. Dan Tuhan lindungi sertai saya. You know, after that, Setelah itu, the voice told me suara itu berkata, to go and speak everything to my mother. dan pergi dan katakan sama ibumu. I went and spoke to my mother. Lalu saya pergi dan saya bicara sama ibu. I said, Mother, Saya katakan, ibu, I want to take water baptism. saya ingin menerima baptisan air. You know what my mother said? Saudara tahu apa yang ibu saya My katakan? mother said, Ibu saya berkata, my son, I was praying for you. anakku, saya terus berdoa buat kamu. Before February 22nd comes, Sebelum Februari tanggal 22 I tiba, said unto God, saya katakan sama Tuhan, God, Tuhan, touch my child. jamah anakku. And God spoke to me, Dan Tuhan berbicara kepada saya, came into my room, masuk ke dalam kamarku, spoke to me berbicara kepada saya personally, secara pribadi very audible voice. dengan suara yang begitu bisa didengar. It's not an imagination, Di luar imajinasi but kita. the voice had that power Tapi suara itu punya kuasa to change my heart. untuk merubah hati saya. Hati saya, Your heart hati saya. full of mean, without mercy. That heart
that voice changed me. Jadi hati saya dulu tidak punya belas kasihan, hati yang keras. Suara itu yang merubah hati saya. I had made my heart that tough. Dan saya membuat hati saya keras waktu itu. Because in our field we cannot have a soft heart. Karena di lapangan kami nggak boleh punya hati yang lembut. Soft-hearted people are not there in our area. Jadi di wilayah kami itu kalau pria punya hati yang lembut itu nggak If you want bisa. to survive, you have to be Kalau engkau strong. mau hidup, kamu harus punya hati yang keras. So I had made my heart very tough. Jadi saya membuat hati saya jadi keras. But when that voice spoke to me, Ketika suara itu berbicara kepada my saya, heart changed. hati saya berubah. And I spoke to my mother. Saya katakan pada ibu My saya, mother said, ibu saya I berkata, was praying saya berdoa before February 22nd comes. sebelum tanggal 22 Februari. I said, God, touch Tuhan, my child. jamah anak saya. And God spoke to me. Dan Tuhan bicara kepada saya. On February 21st evening, 5:36 o'clock. Tanggal 21 Februari jam 5 pagi. Let me say, my dear brother, Izinkan saya beritahu saudara. my God is a prayer answering God. Tuhan kita lah Tuhan menjawab My doa. God is a prayer answering Tuhan kita God. lah Tuhan menjawab doa. He answers the prayer. Dia menjawab doa. And most important, Dan hal yang terpenting, when a mother seorang ibu pray for her child, berdoa buat anaknya. even the gates of hell cannot block that prayer. Bahkan pintu neraka tidak bisa menghentikan doa itu. When the mother prays for her child, Ketika seorang ibu berdoa buat anaknya, even the gates of hell, bahkan pintu neraka, even the gates of hell bahkan pintu neraka cannot stop that tidak prayer. bisa menghentikan doa itu. Because that powerful is a prayer of a mother. Karena doa seorang ibu itu begitu dahsyat. From my own personal experience, Dari pengalaman pribadi saya, let me tell you what's happening in India. saudaraku, saya beritahu apa yang sedang terjadi di India God hari asked ini. me to enter ministry. Tuhan minta saya untuk masuk dalam pelayanan. I am doing ministry in India. Saya melayani di India. Right now I'm staying in the south part of India called Kerala. Saat ini saya tinggal di bagian selatan di India, namanya Kerala. And in Kerala, Di Kerala, when you talk about India as a whole, kalau saudara bicara seluruh India, much is not reported. I think nothing is reported in media. ya nggak banyak hal yang diberitakan di media. Nothing is reported in media. Nggak ada yang diberitakan di media. Because it is not possible to report. Karena memang nggak mungkin bisa dilaporkan. Because today, this government of India since 2014, Ya, jadi pemerintah India sejak tahun 2014 it's been controlled by Hindu fundamental groups. karena dikontrol oleh Hindu yang fanatik begitulah. And that group is controlling India right now. Dan kelompok ini sedang mengendalikan negara India. Even media cannot report the things which they can. Dan bahkan media-media nggak boleh memberikan laporan-laporan. They can only show the good picture of India. Mereka hanya bisa memberitakan hal-hal yang baik tentang If India. anybody talk anything about the government, that person is gone. Jadi kalau ada orang yang bicara tentang pemerintah India, pasti hilang orang itu. Let me tell you, high persecution is going on in India. Saudara, saya kasih tahu, hari-hari ini tekanan aniaya kepada gereja Tuhan begitu besar. Today morning I was showing some of the video clips to senior leaders. Tadi pagi saya tunjukkan klip video kepada Bapak Santoso ya. Our young girls, Anak-anak muda, wanita, Our orang-orang Kristen, mothers. ibu-ibu Kristen, not one or two, bukan satu dua, but hundreds and hundreds bahkan ratusan in different di places. tempat berbeda-beda di India. They have been paraded naked on the streets Mereka ditelanjangi di jalan-jalan. without even a single dress. Maksudnya telanjang total. Gang rape before their own husband, before their own father. Bahkan wanita-wanita Kristen itu ibu-ibu diperkosa rame-rame di depan suami, di depan anak-anak mereka. I have the video with me. Ada video bersama dengan They saya. are taking the young girls naked, paraded naked. That video is there in my mobile. Ya, jadi beliau dapat satu rekaman, ada seorang wanita Kristen, saudaraku, itu dibawa ke satu tempat dengan mungkin puluhan orang diperkosa rame-rame. When we approached the police authorities,
Ketika kami coba mendekati kepala dari polisi, They don't respond. mereka tidak meresponi. Churches have been burned down. Gereja dibakar. Many villages and villages have been destroyed. Jadi kampung-kampung dihancurkan, khususnya kampung-kampung Kristen, saudara. Many of my friend pastors, Pendeta-pendeta teman saya, now they are behind the jail. mereka dijebloskan dalam penjara. What is the reason? Alasannya apa? Because they preach Jesus. Karena mereka memberitakan Yesus. Because they preach Jesus. Karena mereka memberitakan Yesus. Many churches are during the time of Sunday worship. Banyak gereja pada ibadah hari Minggu. These fundamental groups, they just bang it. Jadi kelompok-kelompok Hindu yang fanatik ini mereka masuk They menghancurkan. come and destroy the churches. Mereka menghancurkan gereja-gereja. Many pastors have been shot point blank range. Bahkan pendeta-pendeta ditembak mati. It's a high persecution going on. Ini aniaya yang besar sedang terjadi di India. Most of this persecution Kebanyakan aniaya ini takes place in the North India, di bagian utara India, in the Northeast India, di bagian utara selatan India. and now it's coming to the South India. Sekarang masuk ke wilayah selatan India. The government has already declared. Pemerintah sudah mendeklarasikan. It's not an official statement, Ini bukan maksudnya secara but ofisial, secara in resmi. the party election rally they have declared. Yes, di partai mereka, waktu mereka mungkin lagi berbaris di jalan-jalan, mereka sudah They mendeklarasikan. have said that Hindus, Muslims, and communists, they have to go away from India. Jadi orang-orang yang bukan agama Hindu harus keluar dari India. They want to make India as a Hindu nation. Mereka ingin menjadikan India menjadi negara Hindu. But now in South India, how they are working, Saudara tahu sekarang di India Selatan, they try to trap Christians in something or other and try to confiscate the properties. ya mereka berusaha untuk menakuti orang Kristen, merebut harta milik orang-orang Kristen. We also get threatening calls. Kami juga mendapatkan telepon ancaman. People call and threaten us. Orang-orang telepon dan mengancam kami. Here, right now, I'm saying the testimony. Saudaraku, saya saat ini sedang bersaksi. It's not that we are afraid of anything. Kami nggak takut apapun di India. We are not afraid. Kami nggak takut. Let me tell you, my dear brethren, Izinkan saya beritahu saudara, when high persecution goes on, ketika aniaya besar terjadi di India, definitely things are reported to UN also, but UN cannot do anything. ya tentunya sudah diberitakan kepada PBB, tapi PBB nggak berbuat apa-apa. It's the full side of the government, and government is working in this. Karena pemerintah ini juga terlibat di dalamnya. But we are not afraid. Tapi kami nggak takut. One hand, when the persecution goes on, Di satu sisi ketika aniaya sedang terjadi, on the other hand, in the South Kerala, dan di satu sisi di bagian selatan Kerala di mana beliau tinggal, many people are coming to Christ. banyak orang-orang datang kepada Kristus. 3 days back when I was there in Indonesia here, Saudaraku, 3 hari setelah saya tiba di Indonesia, I would say Saturday. Sabtu kemarin, This Saturday, I would say like, Sunday, yes, Saturday, Sunday, ya 2 days Sabtu, back, 2 hari yang lalu lah begitu. in our church, Di gereja kami di India, 5 people got baptized. ada 5 orang menerima Yesus People dibaptis. are coming to Christ. Orang-orang datang kepada Kristus. People are coming to Christ. Orang-orang datang kepada Kristus. One hand, Satu sisi, persecution is going aniaya sedang terjadi. on. On the other hand, Di sisi lain, many people are coming to Christ. banyak orang datang kepada Kristus. But high persecution, Tapi tekanan aniaya yang besar di India, it has crossed the north and northeast. bahkan masuk kepada bagian utara dan utara selatan. Now it's entering the southern part. Sekarang aniaya masuk ke bagian selatan India. Southern part already they have started beating some pastors. Oh, di bagian selatan itu pendeta-pendeta dipukuli. But the killing has not yet been begun in South India. Tapi pembunuhan belum terjadi di bagian selatan. We are not afraid. Kami nggak takut. All we say, Kami hanya berkata, who can separate us? siapa yang bisa memisahkan kami? Who can separate us Siapa yang from bisa memisahkan kami from the love of dan Christ? kasih Kristus? Can death, can Kematiankah? persecution, Aniayakah? can famine, Atau mungkin ketelanjangan atau kelaparankah? nothing and nothing can separate us Tidak ada yang bisa memisahkan kami from the love of dan Christ. kasih Kristus. We start serving God. Kami mulai terus melayani Tuhan. The day I accepted Jesus, Pada hari saya terima Yesus, Linson is dead. Linson secara manusia mungkin secara mati.
The Lincoln is dead. Lincoln sudah mati. Now I no longer live. Saya tidak hidup lagi sebetulnya. So when they come and give me threatening calls, Ketika mereka telepon menakuti saya, mengancam saya, we welcome them. kami persilakan mereka. We welcome them. Kami persilakan mereka. Because we just want a promotion. Karena kami ini sebuah promosi buat kami. Because the moment we die, Begitu kami mati, it's a promotion to heaven. adalah sebagai promosi untuk ke surga. So that is what we have in our heart. Inilah yang kami miliki di hati kami. But what breaks me Apa yang menghancurkan saya? is that when our mothers and sisters are being humiliated, that breaks me. Ya, ketika ibu-ibu para wanita diperlakukan tidak seperti manusiawi, itu yang menghancurkan saya. That is the only thing which breaks my heart. Hal itu yang menghancurkan saya. Many of my pastoral friends, Banyak teman-teman pendeta, they have been tortured very badly. mereka diperlakukan, diolok-olok dengan tidak baik. But that doesn't break me. Tapi itu tidak menghancurkan saya. Because I tell them we are born to die. Dan saya kasih tahu mereka, kita lahir siap untuk mati. We are already dead in Christ. Kita sudah mati di dalam Kristus. I understand that pain. Saya mengerti iman itu. But what breaks me the Lord Tapi yang menghancurkan hati is saya, the safety of my mothers and my sisters. keselamatan orang tua, ibu, dan kakak-kakak saya. That is the only thing which I'm concerned. Itu yang saya sedang pedulikan. I pray and I urge you, dear church. Saya berdoa dan saya mendorong saudara. On the outside, India looks very Mungkin beautiful. dari luar India kelihatan begitu indah. But the inner hand which is going on in India, I want just make you understand. Dan saudara nggak tahu apa yang sedang terjadi di India, dan saya ingin saudara mengerti hal ini. It's not that we are afraid. Bukan karena kami takut. We are bold enough to face the things. Kami berani untuk menghadap itu semua. We are bold enough. Kami berani. But we all need your prayer support. Kami perlu dukungan doa saudara. When we go through that situation, Ketika kami menghadapi situasi I ini, think tomorrow when I'm going back, saya besok beliau akan kembali ke India lah. I'm going back not to any other country, but I'm going back to India itself. Ya, beliau akan kembali ke India besok. I'm not running away from India. Saya tidak akan kabur dari India. I'm going back to the same place. Saya akan kembali ke tempat di mana terjadi aniaya. I'm not running away. Saya tidak akan But kabur. all I say, Yang saya mau katakan, all I appeal, ya saya ingin saudara rasakan. if in your personal prayer, Di dalam doa pribadimu, 1 minute, 1 menit saja, all you need to say, yang perlu saudara katakan, God touch India. Tuhan jamah India. God touch India. Tuhan jamah India. God bless India. Tuhan berkati India. God, we need India to be blessed. Tuhan, kami ingin Indonesia diberkati, dipulihkan. We want India to be blessed. Kami ingin Indonesia India dipulihkan, diberkati. God, we want you to send a revival in India. Tuhan, kirim kebangunan rohani terjadi atas India. That is all I pray. Ini sebagai doa saya. That is all I appeal unto you. Dan ini saya, maksudnya saudara, dukung dalam doa. My name is Vincent. Nama saya Pendeta Linson. If possible, Kalau mungkin, take my name and pray. saudara catat nama saya dan bawa dalam doa. I tell Karena you, beliau akan kembali ke tempat di mana aniaya yang besar sedang terjadi. Because I know that there is a power in prayer. Karena saya tahu ada kuasa di dalam doa. I'm standing here Saya berdiri di tempat ini because there are people that pray for me. karena ada orang-orang yang berdoa buat saya. So kindly, dear mothers, Ibu-ibu, dear saya church, mohon, gereja Tuhan, dear fathers, bapak-bapak, as your own son, seperti anakmu sendiri. I appeal to all my mothers, Ya, kepada ibu-ibu, to all my fathers, kepada bapak-bapak, pray for your son, doakan anakmu ini to make me strong, supaya saya kuat, to make my people strong, supaya umat kami orang-orang dia Kristen kuat, and revival may break through in India. supaya terjadi kebangunan rohani di India. God bless. Tuhan berkati. Thank you. Pemohon kita mau berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan. Kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan kuduskan dan sucikan. Kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati.
kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali lagi, karena kasih. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Ada pengumuman, mohon perhatian. Oke, kita ke ini dulu, ke ada tadi semua udah diberkati dengan firman Tuhan ya. Nah, nanti ada hadiah-hadiah di sini. Oma dan Opa, bagaimana kita tadi saksikan keadaan di India. Sebelum kita masuk dalam acara pertanyaan dari firman, saya undang Oma dan Opa bangkit berdiri, kita berdoa untuk India dan untuk hamba Tuhan Pak Rinsen ya. Yuk kita sama-sama, mari kita arahkan tangan kita semuanya kepada Pak Rinsen ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami percaya ketika hamba-Mu Pak Rinsen menyampaikan Tuhan keadaan di India Tuhan, kami percaya Engkau yang menjamah setiap kami, sehingga di nanti Tuhan di hari-hari selanjutnya kami mau Tuhan untuk membawa India ke dalam setiap doa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan berdoa buat India Tuhan. Mari Tuhan, jamah Pak Rinsen hamba-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Beri kekuatan dari tempat yang maha tinggi, pewahyuan Tuhan, hadirat Allah nyata untuk hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, Pak Rinsen terus Tuhan diberikan kekuatan, diberikan pewahyuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di tempat dia, di tempat yang sudah Kau tempatkan Bapa. Berikan keberanian, berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan, berikan skill, sehingga apapun yang dikerjakan oleh dua tangannya untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kemanapun hamba-Mu, keluarganya berjalan Tuhan, ada perlindungan Allah, ada penyertaan Allah setiap hal yang dilakukan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat India Tuhan. Mari Tuhan jamah Tuhan negara India Tuhan. Jamah Tuhan, jamah urapi
pernah terlepas Tuhan. Terus semakin hari semakin membesar, dan semakin banyak orang-orang yang diselamatkan, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan, semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hambamu yang ada di India pun Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru. Dan kami percaya pernyataan Allah, kehendak Allah dinyatakan di India Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahannya yang saat ini Tuhan tidak merespon. Kami percaya dengan lawatan Allah mereka akan merespon Tuhan. Merespon dengan baik Tuhan. Merespon dengan baik penyertaan ini Tuhan. Sehingga Tuhan mereka boleh dibebaskan Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk dibebaskan untuk masuk dalam rumah-rumahmu dan berdoa kepadamu. Kami percaya tidak ada satu pun pintu yang tertutup seperti kunci Daud Tuhan. Ketika satu pintu tertutup, semua pintu sudah dibukakan, pintu lain dibukakan, cara lain dibukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami puji nama Engkau. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Oma dan Opa. Ya. Oma dan Opa, kita buat pertanyaannya. Saya mungkin cepat supaya waktunya tidak mundur lagi ya. Yang pertama adalah siap. Pak Petrus bisa bantu ya nanti siapa yang. Jadi biasa seperti minggu lalu yang berdiri dulu, angkat tangan berdiri, baru ditunjuk, baru jawab ya. Jangan langsung jawab. Pertanyaan kayaknya mudah-mudah deh. Siapa yang diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia? Ya, siapa yang pakai? Oh ya, Bu Evelyn silahkan. Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas. Ya betul, betul ya Pak Paul ya. Yo silakan langsung. Ya udah berdiri dulu ya. Kemudian yang kedua ya, judul dari firman hari ini, tunggu dulu, pertanyaannya duduk dulu. Judul hari ini adalah firman Tuhan adalah penjala manusia. Yang dikupas di ayat berapa? Coba. Iya, yang pakai kacamata. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ya, betul. Silakan ke depan. Udah? Nah, yang terakhir, hati-hati nih. Ini pertanyaan agak nyaru. Jadi ibu-ibu perhatiin pertanyaannya. Apa kewajiban kita di dunia sebagai anak Tuhan seperti tercantum dalam 1 Korintus 9 ayat 16? Ayo. Ya, silakan Bu. Jadi surat terbuka. Bukan. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya Pak Paul, tadi jawabannya betul nggak Pak? Betul. Bukannya ini Pak, apa? Mengabarkan. Bukan 2 Korintus. Seharusnya memberitakan Injil. Ya, silakan Pak. Mengabarkan Injil ya, yang Korintus 9 ayat 16 itu. Silakan Pak. Pak Paul silakan bagikan hadiahnya Pak. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu,
menyatakan rasa syukurku atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Oma dan Opa diberkati Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Mau katakan haleluya. Ya, saya percaya mulai hari ini sampai ke depan ya, nggak ada satupun di antara kita yang lupa berdoa untuk India. Amin ya. Tadi Pastor Lindsay sudah mengungkapkan, menceritakan pada kita betapa gelapnya keadaan India. Kalau kita berdoa untuk Indonesia dan Indonesia mengalami sesuatu yang dahsyat, kita juga mau berdoa untuk India, biar India juga dipulihkan Tuhan. Amin. India mengalami pemulihan, banyak jiwa diselamatkan, terjadi. Amin. Saya percaya doa orang benar besar kuasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Paulus dulu dan Pastor Lindsay ya. Mungkin saya salah ngomong ya, Linson ya. Oke, puji Tuhan ya. Nah, tadi menyambung Ibu Yanti tadi, saya ingatkan kembali, nanti Mei minggu terakhir kita akan mengadakan outing. Bu Hana, outing itu ibadah padang ya? Oh bukan ibadah padang ya. Outing itu adalah keluar, di mana nanti akan dikelola oleh per kelompok. Jadi leader di dalam kelompok ya. Nanti akan ada acara keluar. Nanti leadernya akan doa dulu, mau acara kemana dan mau mengadakan apa. Tetapi intinya adalah menjangkau jiwa ya. Intinya kegiatannya menjangkau jiwa, tapi kegiatannya apa nanti terserah dari para leader masing-masing. Oleh karena itu kita nggak bisa kelompok sampai ratusan, tetapi kita kelompok kecil ya. Jadi kelompok Elroy, kelompok Elohim, kelompok berjalan sendiri-sendiri. Terserah mau kemana dan apa yang akan dilakukan. Intinya adalah menjangkau jiwa. Senggol sebelahnya, menjangkau jiwa. Nah sekarang, tadi sudah sebelah sini, sekarang sebelah sini. Hei, menjangkau jiwa. Amin. Jadi kita harus, ini adalah identitas kita. Amin. Oh, ini sesuatu yang baru loh, bukan tugas loh, bukan tugas, tetapi identitas anak Tuhan adalah, sekali lagi, identitas anak Tuhan adalah, puji Tuhan, haleluya. Yuk saya serahkan pada Pak Sam. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa syafaat. Mari yang bertugas, Pak Petrus. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah diberkati lewat pujian, bahkan kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Mu. Kami percaya kami tidak sama sebagaimana datang, pulang membawa berkat sukacita yang terikat, bahkan Tuhan lepaskan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan istri dan anak-anaknya juga biarlah tambah-tambahkan hikmat dan kekuatan. Kemanapun hamba-Mu ini akan mencari jiwa, akan terus melayani untuk mendapatkan jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang dari India. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan India dalam kegelapan apapun yang dialami oleh India, kami percaya akan terjadi penuaian yang besar-besaran di India. Berkati hamba-Mu yang sudah bersaksi, istri dan anak-anaknya biar dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami sudah sadar, identitas kami adalah umat Imamat Rajani, umat kepunyaan Allah, pilihan Tuhan. Itulah identitas kami Tuhan. Kalau kami menyadari itu Tuhan, kami tidak mau cuman kami yang memiliki identitas kepunyaan Tuhan Imamat Rajani, baik juga kami mau menjangkau jiwa supaya mereka juga memiliki itu sebagai anak identitas seperti kami. Terima kasih Tuhan, terlebih-lebih keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah itu sesuai dengan firman-Mu, supaya menjadi
seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Bahkan juga mereka akan diajarkan oleh firman. Terima kasih Tuhan, semua kami di tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Mulai dari presiden sampai menteri-menteri dan wakil gubernur, camat, bahkan RT RW penuh dengan kemuliaan, takut akan Tuhan. Mereka akan lakukan pekerjaan-pekerjaan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah ini dan kami akan pulang. Kami percaya Tuhan, kami penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, umat pemenang biji mata Allah, saleh-saleh Kristus, kita angkat kedua tangan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkatilah kehidupanmu dalam nama Yesus. Diberkatilah kesehatanmu dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga besarmu dalam nama Yesus. Diberkati pelayanan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Keluar masukmu diberkati, lumbung-lumbung diberkati. Apapun yang kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala bukan ekor. Itu sebabnya pulanglah dan bawalah seluruh berkat dari Bapa Surgawi, cinta yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama semua kita katakan amin.